Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu, yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tung. Bang Ji, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, kali ini ada satu masalah yang akan kita bahas nanti bersama guru kita Pak Ustadz Danu. Begini Pak Ustadz, Mas Eko, Bang J, satu masalah yang sering sekali mengganggu ini, baik kepada diri kami maupun juga di lingkungan sariawan, Pak Ustadz. Ini yang namanya sariawan, kadang-kadang dia hanya sedikit ya, mohon maaf ya Pak Ustadz, di ujung bibir sini, tapi sudah kena makan sedikit perih. Itu di bibir. Ada lagi yang di bawah lidah itu Pak Ustadz, di bawah lidah, Masya Allah itu rasanya sampai kepala pusing, kadang-kadang kaki dingin. Nah, mudah-mudahan nanti pembahasan kita ini bisa banyak membantu lah sahabat beriman Pak Ustadz ya, karena sariawan ini paling sering sekali yang kita alami gitu. Kalau secara tauhid, kita belajar tauhid, berhubungan dengan akhlak yang bagaimana Pak Ustadz, itu sariawan Pak Ustadz? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang sariawan ini memang, bagi orang yang kena sakit sariawan kok jengkel ya. Kemudian juga malas ngomong. Kalau ngomong maunya marah kan gitu. Nggak enak. Nggak enak. Waduh, itu. Ya. Iya, ini penyakit umum. Ini penyakit umum. Jadi sariawan itu banyak cerita bahwa kekurangan vitamin C boleh-boleh aja kan gitu ya. Tapi diminumin vitamin C juga nggak sembuh-sembuh. Iya betul. Jadi ya harus pintar lah, orang itu harus pintar. Nah, di sisi saat ini saya memberikan pelajaran mengenai akhlakul karimah. Amin. Dari akhlak Rasulullah Muhammad SAW yang harus kita kerjakan setiap saatnya, setiap harinya. Nah, akhlak Rasul yang berhubungan dengan penyakit sariawan itu yang tidak dilakukan Rasul apa? Nah, kan begitu ya, kalau penyakit itu. Sebenarnya sariawan itu di mulut berarti ini hubungannya dengan kata-kata, ucapan, jenis kalimat, kan seperti itu ya. Jadi kalimat yang bisa merusakkan mulut, dinding-dinding mulut, dinding-dinding lidah, itu biasanya kalimatnya itu kalau didengar orang nggak enak, menyakitkan gitu Pak Ustadz ya. Yang nggak enak gimana sih? Nggak enak didengar. Nggak enak didengar. Sama itu Ustadz, lidah di pipi ya, sama ya Ustadz? Mirip-mirip aja lah ya. Ada di gusi juga Pak Ustadz. Itu kalau udah di gusi. Jadi kalau di lidah itu sebenarnya berhubungan dengan gampang sekali menjawab dengan lantunan kalimat tapi tidak enak didengar. Waduh, bisa bantah-bantahan mungkin maksudnya Ustaz. Ya, dan gampang sekali dia. Kayaknya saya itu kalau lantunan lagu ayat, lantunan nggak enak berarti lagunya fals dia suara. Pinter. Iya. Iya, jadi kalimatnya tidak enak. Walaupun dia tidak banyak ngomong, iya, tetapi pada saat dia ngomong itu nggak enak didengar. Nah, orang yang tipe begitu, kalau memang dia ibadahnya atau imannya cukup lumayan baik di hadapan Allah Ta'ala, dia akan sariawan terus. Tapi kalau dia begitu, omongannya kasar, tapi jarang sekali sariawan, berarti imannya dia buruk. Jadi kalau orang-orang yang ngawur kalimatnya itu, kalau dia jarang sariawan, emang imannya buruk aja di hadapan Allah, sehingga belum dimunculkan sariawan.
Tapi nanti kalau dia sudah mulai sadar kepada Allah, mulai menyembah Allah dengan baik, dengan istiqomah, mohon ampun, tobat, walaupun global ya yang dimohonkan ampunan, biasanya nanti mulai muncul sariawan itu nggak sembuh-sembuh. Karena itulah titipan Allah bahwa mulutmu itu dari dulu omongannya kasar istilahnya, dan itu nggak sembuh-sembuh. Nah, disitulah Allah itu mengajarkan kepada kita orang-orang muslim itu untuk tobat tentang kalimat-kalimat yang tidak baik. Istilahnya kalimat kasar itu kan tidak diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan Allah juga tidak menyukai omongan-omongan kasar. Bicara yang menyinggung orang Allah tidak menyukai. Makanya di situ orang sariawan ya memang dari situlah dalilnya. Jadi seorang tersebut keluar dari syariat yang bentuknya apa? Kalimatnya tidak baik. Fitnah termasuk itu gak? Fitnah ya bisa termasuk dari situ juga, tetapi tidak begitu kelihatan secara ini karena kalimatnya tidak secara frontal didengar oleh orang secara langsung. Betul. Jadi fitnah itu didengar oleh orang sekelilingnya enak. Sebagai informasi. Ya, sebagai informasi untuk menjatuhkan saudaranya yang lain itu enak. Jadi belum tentu di sariawan jatuhnya. Belum tentu di sariawan, tapi bagi orang yang difitnah itu juga menjadi enak. Enaknya apa? Pada saat umpamanya saya difitnah nih sama saudara-saudara saya yang muslim nih, beginilah, 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 beginilah. Saya nggak pernah membalas, nyantai aja saya. Kenapa? Karena pada saat saya dibegitukan, pahalanya mereka itu diberikan oleh Allah Ta'ala kepada saya. Dan orang yang mengikuti, orang yang memfitnah saya itu akhirnya mengikuti dan itu banyak. Ya pahala mereka itu diberikan kepada saya. Lah kan jadi enak saya. Santai aja, nggak usah dibalas. Kan gitu. Nah, kalau dia punya pahala, kan gitu. Kalau dia tidak punya pahala, walaupun dia sholat, tapi pahalanya nggak ada. Karena apa ya? Karena sholatnya untuk sombong-sombongan, ujub, riak, dan sebagainya. Itu kan akhirnya rusak semua. Nah, kalau dia tidak punya pahala, dia memfitnah saya, dosa saya yang diberikan kepada dia oleh Allah Ta'ala. Kan enak jadinya. Makanya Ustaz nyantai aja kalau difitnah itu. Saya nyantai aja. Karena apa? Ya udah tahu dalilnya, mau bilang apa? Oh itu kan harus klarifikasi. Oh nggak perlu. Allah sudah tahu kalau mereka itu menguji saya. Jadi nggak perlu, biasa saja. Dan seperti itu. Berat itu. Karena kalau memang betul-betul kita itu tes uji coba keilmuan, umpamanya tentang kesehatan, wah ya kita diskusi aja santai. Diskusi, kamu bisa ini enggak bisa, jangan diskusi, nggak bisa kok mau diskusi. Diskusi itu kan kalau punya ilmunya. Kalau nggak punya ilmunya ya jangan gitu. Lebih baik manut gitu ya, selamat. Iya biasa saja, kan ini keilmuan ya, kok, betul, keilmuan yang betul. ada dalam Quran, ada dalam hadis. Apa sih yang ini hanya cuma gara-gara Allah mengizinkan yang satu itu lebih tinggi daripada yang lain, nah itu baru marah lah, itu kan lucu. Sama saudara seiman, katanya saudara seiman itu saudara. Ya kan gitu, tapi kenyataannya yang enggak, padahal ya dia tahu. Ya enggak, kalau saudara tetap saudara, Allah bilang itu saudara, ya itu kita anggap saudara, sudah cukup. Jangan bilang itu orang Islam saudara, tapi dia dengan saudara yang lain nggak mau, kan lucu. Itu namanya munafik di hadapan Allah Ta'ala. Nah, makanya di sini harus hati-hati kalau memfitnah, ya diingat ya. Jadi ini harus diperhatikan bagi orang yang hobinya memfitnah. Siapkan pahalamu habis. Nanti di akhirat. Kalau saya sih hanya gitu aja. Dan siapkan bahwa dosamu itu besar nanti. Dan kamu tidak akan bisa memikul dosa yang kamu tidak akan bisa tahu. Itu makanya hati-hati yang pemfitnah.
Jadi kalau istilahnya sariawan, kalimatnya langsung tersentuh pada orang, jadi terdengar langsung seperti itu. Nah itu juga nanti dikasih jawaban oleh Allah Ta'ala langsung. Makanya semakin orang itu imannya tidak bagus, semakin kalimatnya nggak enak. Nah, orang yang suka malak-malak di jalan itu sendiri omongannya kan begitu-begitu ya. Tapi sehat aja dia. Tapi ya sehat-sehat aja ya, karena imannya kocar kacir semua. Mau bilang apa? Berarti siksa kecil di dunianya nggak ada, Ustaz? Hah? Sebelum siksa besar di akhiratnya, gimana itu? Dia siksa kecil di dunianya itu nanti dia dapat sakit terus mati. Jadi dia nggak akan sempat untuk tobat kepada Allah Ta'ala. Itu penting. Dan itu termasuk hatinya yang Keraskan. Iya, dikeraskan oleh Allah Ta'ala. Makanya hati-hati, jangan juga orang bilang bahwa tidak sakit itu tidak ada dosa. Ya, karena untuk mengukur sakit itu yang selama ini saya amati, siapa orang yang sakit, itu kan banyak. Ada yang orang sakit anak-anak, orang sakit remaja, orang yang sakit orang tua, apa namanya, suami istri yang di umur-umur tengahan, orang yang sakit suami istri agak lumayan, orang sakit yang suami istri agak tua. Itu kan beda. Sakit yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka itu beda. Beda analisa rasanya. Beda analisa, jadi nggak bisa disamakan. Nah itulah kenapa beda analisa. Karena pada saat anak-anak ini nggak punya dosa, kalau diberi sakit ya jangan ditantang. Loh, itu kan bukan dari dosanya dia, iya, tapi karena dia belum akil balik, itu adalah gambaran dari orang tuanya yang punya dosa, sehingga Allah menitipkan sakit itu pada anaknya. Sebenarnya itu kasusnya. Jadi bukan anak itu sudah ada dosa. Enggak, saya juga tetap bilang bahwa anak itu enggak punya dosa. Cuma kalau anak itu benci pada orang tuanya sejak kecilnya, memang dia tidak diberi sakit pada saat dia benci pada orang tuanya. Tapi setelah di akhir balik sakit muncul langsung Pak. Nah itu diperlihatkan, dan saya sering menangani kasus yang seperti itu, dan saya tanyain kepada si adik itu, iya memang betul begitu. Dan itu memang terjadi, bahwa itulah yang terjadi, bahwa setelah akhir balik itu Allah akan mencatat amal solehnya dan dosa-dosanya, itu memang betul. Nah setelah dia lepas akhir balik baru dia sakit. Nah itu memang betul. Nah inilah yang namanya cara-cara syariah sebenarnya. Jadi enggak keluar dari dasar itu, enggak. Nah cuma kenapa itu ditiru? Kan kasihan. Loh itu hanya Allah, kita nggak bisa bilang kasihan. Itu hanya Allah. Allah yang punya anak kecil. Bukan kasihan kita sebagai manusia. Kalau kamu bilang kasihan kepada si adik itu, bisa-bisa nanti pikiranmu pada Allah, Allah dolim nanti. Enggak bisa, itu hanya Allah. Allah itu memberikan rizki kepada yang dikehendaki, dan juga Allah akan mengurangi, membatasi rizki terhadap orang yang dikehendaki. Kenapa dalam Quran itu ada yang dikehendaki? Karena memang yang dikehendaki inilah dia, kalau akan diberi rizki oleh Allah Ta'ala ada catatannya. Kalau yang dihentikan atau dikurangi, yang dikehendaki juga ada catatannya. Bukan Allah tiba-tiba aku hentikan tuh, nggak ada catatannya, nggak bisa. Akhirnya orang Muslim itu nanti akan berkata Allah itu dolim. Enggak, Allah itu tidak dolim. Dan banyak ayat yang diceritakan dalam Quran, Allah tidak berbuat dolim pada hambanya. Catat itu. Sehingga pada saat seseorang itu meminta rizki pada Allah Ta'ala nggak diberi, catat itu Allah nggak berbuat dolim. Berarti ada sesuatu di situ. Dan tidak bisa diceritakan kalau mamanya ada ustadz yang memberikan catatan, kalau ingin kaya baca ini. Lah, nanti orang Indonesia itu kaya semua, dan jamaahnya dia kaya semua. Coba buktiin kaya semua enggak? Kan gitu aja. Kalau memang tidak terbukti ya jangan itu dibukti, jangan diberikan, karena itu malah bisa menjadi salah di hadapan Allah Ta'ala. Jangan diberikan, karena Allah yang menghendaki. Allah yang menghendaki, udah diceritakan banyak ayat tentang tersebut.
Tapi orang itu khususnya muslim ngeyel, dieyelin aja gimana, pokoknya saya itu pengen kaya. Lah kan dieyelin. Padahal Allah itu kan memberi rezeki pada yang dikehendaki. Yang bagaimana dikehendaki? Ya masuk ke arah takwa. Yang tidak dikehendaki, ya masuk ke ranah yang memang gimana caranya. Ketakwaan kurang kayak, atau memang ya begitulah. Ya. Atau mamanya dia nggak dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala karena imannya tidak ingin rusak. Yang nggak bisa seperti itu. Kalau imannya dia tidak ingin rusak, ya karena memang imannya dia memang lagi rusak. Hanya ngeyem-ngeyem hatinya. Orang yang kelihatannya aja soleh, kelihatannya aja, enggak juga. Nah itu juga harus difahami. Sariawan ini adalah musibah yang Allah takdirkan. Orang tersebut sariawan. Pasti kan ada sebabnya nih Ustaz. Yang Ustaz katakan tadi, perkataannya menyakitkan dan lain-lain. Apakah penyebab sariawan itu juga bisa dijelaskan? Misalnya karena lagi makan lidahnya kegigit, itu sering juga tuh. Nah, sehingga lidahnya sariawan. Kemudian jatuh, giginya kena bibirnya, sariawan. Nah, penyebab berbeda-beda ini apakah ada penjelasannya tuh Ustaz? Insya Allah. Jadi seseorang yang mau sariawan biasanya daerah bibir atau lidah. Ya, daerah pipi sama bibir. Khususnya kalau yang mau kena sariawan kan jarang di sini nih. Ada di sini tapi jarang, banyak-banyak di dalam. Biasanya di daerah itu ada kekakuan. Ada otot yang kaku yang tidak bisa untuk menggigit enak. Loh, kok kayak kaku ya? Itu biasanya dia sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala untuk sariawan. Penyebabnya? Nah, macam-macam itu. Kekakuan dalam bicara, iya itu termasuk yang kalimatnya tidak enak. Jadi itu sudah disiapkan sebenarnya. Makanya nanti pada waktu ngunyah ada air kegigit. Nah itu karena ada sesuatu yang nggak cocok antara lidah, antara pipi, dalam. Itu tidak cocok dengan ini yang di luar. Itu nggak cocok pada waktu ngunyah itu, sehingga itu kegigit. Itu cara Allah aja memberikan seperti itu. Kalau memang mau betul-betul serius, perhatiin. Pada waktu makan perhatiin. Makanya makan itu juga diperhatikan, jangan asal nguntal. Makan tuh ya pelan lah, Fokus lah ya. fokus lah pada makanan, dinikmati beneran bahwa ini ada rezeki dari Allah. Jangan ngerti enak sok entek. Sok habis. Wah, enak lu jawaban kok enak. Lagi makan sambil balas WA gitu ya. Ada orang itu juga. Ya harus dinikmati lah ya, mau makan, mau bicara harus dinikmati, sehingga dalam berbicara pun kalimatnya juga enak didengar sama orang itu, tidak nyakitin orang yang lain ya. Nah di sini sama, kalau jatuh kemudian dia itu kena gigi kemudian sariawan, ini ada dua hal yang bisa diceritakan. Satu, memang omongannya itu tidak enak. Yang kedua kalau dia jatuh kesandung, berarti dia selain omongan tidak enak itu dia sering menjegal itu apa ya? Menghambat temannya, saudaranya, atau istrinya atau suaminya itu untuk melakukan sesuatu ke depan. Kebaikan berarti. Kebaikan. Itu dia pasti dijatuhkan. Keserimpet kalau bahasa Jawa. Nah, itu tetap ada. Mana orang keserimpet itu tidak atas izin Allah? Enggak, wong daun yang jatuh itu aja atas izin Allah. Pasti orang keserimpet itu sangat berhubungan dengan izin Allah pasti. Jadi jangan dikira-kira keserimpet itu hanya kesalahan manusia. Enggak juga. Seperti orang dibunuh, orang ini sama, itu sebenarnya dari perbuatan mereka masing-masing. Cuma itu sendiri oleh Allah juga menjadi pelajaran bagi polisi untuk berpikir bagaimana cara menyelesaikannya. Seperti itu, sama seperti COVID diturunkan oleh Allah Ta'ala. Dunia nggak punya vaksinnya, setelah COVID ada diteliti, kan begitu. Itu tak pelajaran. Nanti dipikir,
orang-orang itu yang COVID nanti diisi di serum COVID-nya itu, vaksinnya itu ada chip yang sangat kecil sekali. Itu akhirnya kan menjadi fitnahan sebenarnya. Fitnahan untuk menjatuhkan sekelompok manusia yang sebenarnya perjalanannya baik. Nggak boleh seperti itu, apalagi kita muslim, nggak boleh. Insya Allah semua kejadian itu insya Allah ada penyebabnya. Jadi kalau dia jatuh dari mana, umpamanya dia jatuh lengannya patah, nah itu tetap ada yang bisa diceritakan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang patah tersebut. Lengan depan sini, iya, sini ada artinya semua. Ada artinya semua, insya Allah seperti itu. Makanya harus hati-hati seperti itu. Jadi semua yang kita kerjakan itu akan tertulis sangat rapi di hadapan Allah. Kalau perbuatan buruk kita, ya itu akan dicatat oleh atid. Kalau perbuatan baik kita dicatat oleh raqib. Kalau kita melakukan perbuatan baik, ada ujub, ada riya yang nyatat atid. Jadi itu harus diingat. Kalau kita sedekah, itu kita inginkan bahwa sedekah kita itu dibalas oleh Allah Ta'ala 10 kali atau sampai 700 kali, itu hitung-hitungan sama Allah. Berarti niatnya bukan lillahi ta'ala, itu akan menjadi badar sedekahnya, tidak dicatat, insya Allah. Karena yang seperti itu Allah tidak mengajarkan. Sedekah ya kerjakan semata-mata lillahi ta'ala, akan menjadi catatan pahala. Baca Quran juga begitu, walaupun alif lam mim, ya 10 10 10 benar, tetapi ini kan dari bacaan yang ringan, pahalanya 10 ya ringan. Ya jangan disesuaikan bacaan ringan ini dengan dosa yang besar terus hilang dosa besarnya, ya nggak seperti itu. Kan seperti bacaan ini kita ulang-ulang terus, ya akhirnya itu akan menjadi amalan kalau niatnya lillahi ta'ala. Tapi kalau niatnya untuk duniawi, ya nggak akan dapat. Karena yang Allah menyuruh itu, niat kita itu beribadah itu harus lillahi ta'ala. Sholat kita harus lillahi ta'ala, ibadah-ibadah kita lillahi ta'ala, hidup kita pun harus lillahi ta'ala. Makanya jangan, kenapa kamu mencari rizki untuk ngasih makan istriku dan anak-anakku, itu bukan lillahi ta'ala. Dia cari rezeki untuk istri sama anak-anaknya. Di mana kamu mencari rezeki, untuk apa kamu mencari rezeki? Hanya untuk Allah, karena tanggung jawab saya sebagai seorang imam. Cukup. Gak usah ngomong untuk anak istri saya, nggak taunya rezekinya kurang. Nah, itu ceritanya aja menggebu. Kan begitu ya. Enggak, cukup. Karena Allah menyuruh saya bekerja. Bagaimana cara kerja? Saya serahkan sama Allah Ta'ala. Bagaimana kamu mendapatkan kesulitan? Kalau saya nggak bisa berpikir, saya serahkan pada Allah Ta'ala. Kalau kamu nggak bisa mengerjakan, kamu dikeluarkan dari perusahaan, saya ikhlas menerimanya lillahi ta'ala. Karena jalan saya memang harus dikeluarkan. Karena pada saat itu saya mengerjakan, saya tidak mampu. Satu lagi saya, Ustaz. Iya. Jadi kalau Saryawan tadi kan Ustaz sampaikan berkata-katanya menyakitkan. Kalau Ustaz, kita nggak berkata-kata, tapi WA-an. Tapi kenceng juga kata-katanya nyakitin. Saryawan atau jarinya jadi? Itu marah. Oh, marah jatuh. Ya, itu marah. Tapi marah memang ada di sini. Kan mirip sebenarnya, nggak bisa ngeluarin, tapi marah. Marah di sini, kemudian di sini juga marah akhirnya. Nah, di sini dia reaksinya. Bisa bukan di Saryawan? Bukan. Bisa. Sakit di jempol, sakit di ya begitulah. Karena marahnya di situ, full di situ, sama aja. Sama mata, lu lihat, baca jengkel lagi, ya sudah. Nah, mudah-mudahan bisa tahu. Jadi Saryawan yang tobatnya bagaimana? Tobatnya adalah dengan mohon ampun jika kalimat-kalimatnya itu kasar, menyakitkan dan sebagainya, itu di kalimat. Kekakuan dalam membalas omongan. Jadi umpamanya dia omong gini langsung dek emosi, terus diem. Wah, itu ya sama. Terus nanti ngomong nggak enak kan gitu. Ya itu sama aja itu. Jadi belajarlah untuk paham bahwa hidup di dunia ini ujian, ya termasuk menghadapi orang itu ujian. Menghadapi kucing aja ujian, no. Menghadapi netizen yang mabuk-mabuk itu kan ya ujian sebenarnya. Kenapa? Ya, memang nggak tahu mau bilang apa. Dia nggak punya ilmunya, ngomong serampangan, gimana ya kan?
Nggak bisa. Wong memang punya ilmunya, ayo. Umpamanya saya sariawan itu menurut penelitian saya sama-sama, ayo. Itu dari ayat yang ini. Nah, itu saya yang dengerin gantian. Saya dengerin. Kita belajar bersama. Sehingga menjadi keluarga yang baik, sama-sama muslim belajar, ayo. Kalau memang itu kita diskusi memang bisa, ayo. Tapi kalau memang nggak punya ilmunya, ya jangan asal ngomong. Sama seperti seorang yang berpendidikan ketemu orang yang nggak punya pendidikan tapi ngeyel, bingung orang pendidikan. Ini kayaknya bukan lawan saya ini. Ini orang gimana nih, saya jawab juga nggak ngerti, ya dah? Orang nggak pernah belajar fisika ketemu sama orang jago fisika, itu yang bingung malah orang yang jago fisikanya loh malah. Dia kaget ya, kan mirip seperti itu ya. Ya sama, makanya kalau saya lebih nyantai aja ketemu sama orang-orang. Tidak apa-apa, silahkan aja. Nanti kalau ketemu di akhirat kan tahu nanti. Tidak bisa juga kalau kita sakit membaca salah satu ayat, karena itu dibaca oleh Nabi, terus kita juga bisa ikut sembuh seperti itu juga. Ya boleh. Kalau itu doa, itu boleh. Kalau itu doa, itu boleh. Tapi kalau itu pengetahuan, enggak bisa. Kalau itu doa boleh, silahkan dibaca. Tapi kalau itu pengetahuan, ya sama. La ilaha illallah itu pengetahuan tentang tauhid, tidak ada Tuhan selain Allah. Lah itu dibaca untuk apa? Untuk kesembuhan. Ya nggak ketemu. Kan seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Kan kita udah tahu artinya seperti itu umpamanya. Bahwa kita orang muslim beriman disuruh minta pertolongan pada Allah Ta'ala dengan sabar dan sholat. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kalau kita mau latihan sabar, masa ayat ini dibaca terus? Kan bukan begitu. Itu petunjuknya. Itu petunjuknya. Harus diselesaikan dari ayat tersebut. Jadi bukan dibaca terus. Dibaca terus itu boleh. Tapi kalau ada kesulitan itu dibaca. Loh, bukan itu caranya. Bukan begitu. Nanti kalau ujian matematika nggak bisa baca itu lah, kan ya janganlah ya. Jadi apa itu nanti kalau itu? Janganlah, berpikirlah yang jelas ya. Kalau itu petunjuk untuk berarti kita orang muslim itu kalau kita ada sesuatu kesulitan minta pertolongan Allah Ta'ala, minta sih pertolongan dengan sabar dan sholat. Sabar itu jalani, hadapi itu dengan cara berpikir kita yang logis, yang islami, kemudian serahkan sama Allah yang namanya tawakal, tunggu. Sholat kerjain terus karena kita itu muslim ya, sholat itu harus kita kerjakan karena itu sebagai kewajiban. Mohon kepada Allah Ta'ala agar dimudahkan. Dimudahkan aja karena kita nggak mampu. Betul. Karena sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar ditunggu, karena pada saat kita itu menunggu bisa aja hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kan begitu, harus berpikir lagi, harus menyelesaikan lagi, harus tawakal lagi, kan seperti itu. Gitu terus ya? Iya, orang hidup ya seperti itu. Ya harus dikerjakan. Nah itu nanti dilihat, ini hambaku nih sabar karena berkali-kali saya uji dengan tidak keberhasilan, dia tetap aja sujud pada Allah Ta'ala, mohonnya juga tidak ngawur, tidak ke dukun, tidak ke orang pintar, tidak ke orang yang malah menyesatkan, walaupun itu seiman, kan bisa aja menyesatkan malahan. Bisa ya. Nah itu juga harus hati-hati, dan itu kalau memang dilihat ini nanti dikasih sama Allah Ta'ala, dia dengan tenang sabar dikasih, mamanya rumahnya laku, mamanya dikasih. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena bisa aja rumahnya bukan milik dia, milik Allah. Yang pertama milik istrinya. Yang berikutnya milik perusahaan. Kok milik perusahaan? Lah itu besi betonnya itu sama semuanya nggak taunya dari perusahaan. Kan milik perusahaan.
usaha juga itu. Dari proyek. Dari proyek. Ya, itu namanya nyuri katanya. Ya. Ya, mudah-mudahan ya ini bisa menjadi manfaat. Jadi mohon ampunlah pada Allah Ta'ala di titik-titik yang tadi orang Sariawan itu omongannya kasar ini dan tidak enak pokoknya didengar. Mohon ampunlah di titik itu dan jangan kerjakan lagi omongan kasar. Mohon ampun terus Mas. Insya Allah itu Sariawan hilang. Semakin lama semakin jarang Sariawan. Insya Allah jarang Sariawan. Insya Allah sih. Wallahu a'lam. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz pembahasannya ya Ji. Alhamdulillah. Sahabat beriman, para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan apa yang telah disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu, termasuk kami yang ada di sini. Kami pamit, sampai jumpa di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.